Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo saya ulangi sekali lagi. Masa lemes semua? Sudah pada sarapan belum? Sudah pada sarapan semua kan? Ayo yang semangat ya. Bapak ulang sekali lagi. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, tadi pagi siapa yang membaca Al-Quran? Ya, coba Nizam, tadi pagi baca surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas sama Al-Falaq. Ya, terus Zaim, ayo Zaim, baca apa Zaim? Surat Al-Humazah. Nah, pintar. Coba Febri bahas. Febri baca surat apa? Surat Al-Ikhlas. Nah, pas banget. Pertemuan kemarin kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, saya akan memurojaah tentang materi yang kemarin. Saya tanya ya, apa artinya Qul huwallahu ahad? Ada yang tahu? Ya, coba Nizar, apa artinya Qul huwallahu ahad? Ya, betul sekali. Katakanlah Allah itu Esa atau Allah itu satu. Nah, Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ayo, Al-Ikhlas ada berapa ayat? Saya tanya. Dimas, ayo Dimas. Nah, Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Betul sekali, Al-Ikhlas ada 4 ayat. Nah, coba bacakan surat Al-Ikhlas. Siapa ya? Ayo Muntir. Coba bacakan surat Al-Ikhlas Muntir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, betul sekali. Ayo beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian sudah menjawab dan kalian sendiri. Masih ingat semua kan? Pelajaran kemarin? Ya, masih ingat semua. Ayo tepuk tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar surat Al-Asr. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu surat Al-Asr? Surat Al-Asr, ayo. Ya, coba Nizam apa? Ya, betul. Surat Al-Asr biasanya dibaca setelah kegiatan. Nah, setelah kegiatan penutupan gitu dibaca surat Al-Asr. Nah, ada yang tahu nggak arti surat Al-Asr? Nah, kalau nggak ada yang tahu nggak surat Al-Asr berapa ayat? Ayo. Nggak ada yang tahu semua. Nah, berarti nggak ada yang baca ya sebelum tadi malam, sebelum masuk kelas saya. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 25. Coba dibuka semua. Ya, sudah dibuka semua? Nah, surat Al-Asr itu artinya adalah masa atau waktu. Nah, surat Al-Asr artinya apa? Ya, masa atau waktu. Nah, surat Al-Asr ini itu adalah surat yang ke-103 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Asr ini ayatnya lebih sedikit, tapi suratnya
ya ayatnya lebih sedikit dari Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas tadi 4 ayat. Nah, surat Al-Asr ini ada 3 ayat. Nah, surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Ayo, kemarin sudah kita bahas loh. Kenapa disebut Makkiyah, kenapa disebut Madaniyah. Apa? Ya, disebut Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Betul sekali. Nah, sekarang coba dilihat surat Al-Asr pada halaman 25. Ada semua kan? Nah, mau Bapak contohkan atau baca bareng-bareng? Dulu baru baca bareng-bareng langsung. Ya, Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Dengarkan baik-baik. Ayo dipasang telinganya. Jangan bermain sendiri. Ayo Nizam sama Zaim. Ayo dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sudah dengarkan semua? Ya, Bapak ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang kita baca bersama-sama sekaligus kita menghafal bersama-sama. Nah, kita baca 5 kali. Dan yang kelimanya kita tidak membaca. Tapi kita sudah membaca tanpa membaca buku. Gimana membaca tanpa membaca buku? Ya, kita membaca suratnya tanpa melihat buku seperti itu ya. Nah, empat yang pertama ini kita baca bersama-sama dengan melihat buku, dengan kalian hafal ya. Nah, karena yang kelima bukunya kita tutup dan kita membaca suratnya tanpa melihat buku. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Nah, sekarang bacaan yang ke-5. Ayo, bukunya ditutup semua. Jangan ada yang membuka buku. Ayo Mundir ditutup bukunya. Ayo Nizam ditutup bukunya. Ayo. Loh, jangan ada bukunya dimasukkan loker. Ayo, ditaruh atas semua. Ayo jujur, gak ada yang boleh buka buku. Ya, sekarang kita baca suratnya tanpa melihat buku. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sudah hafal semua belum? Ayo kita ulangi ya sekali lagi tanpa melihat bukunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, pintar semua. Sudah hafal semua kan? Ya, pintar. Tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak akan membacakan arti dari surat Al-'Ashr ini. Ya. Nah, kita membaca surat Al-'Ashr. Yang pertama, ayat yang pertama adalah demi masa. Ayat yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat yang ketiga adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sekarang kita baca bersama-sama arti dari surat Al-'Ashr. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ayat pertama, demi masa. Ayat kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya. Jadi arti dari surat tersebut adalah demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, semua manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Arti dari surat Al-'Ashr itu ya 3 ayat tersebut. Nah, di dalam surat Al-'Ashr ini ada isi kandungannya. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian. Kalian simak secara baik-baik dan kalian dengarkan secara baik-baik. Nah, nanti di ujian tengah semester akan keluar ya ini soalnya. Kalian harus dengarkan dengan baik-baik ya. Jadi, yang pertama, isi kandungan dari surat Al-'Ashr. Yang pertama yaitu adalah waktu itu sangat penting. Nah, Allah mengingatkan kita bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan kita harus menggunakan dengan baik. Nah, ada yang bisa memberikan contoh
menggunakan waktu dengan baik itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nizam. Ya, itu termasuk menggunakan waktu dengan baik. Nah, yang dibaca Nizam tadi benar, masuk sekolah tepat waktu. Nah, itu termasuk dari menggunakan waktu dengan baik. Nah, tidak hanya itu, ada yang lain-lain juga, seperti mengerjakan tugas dengan tepat waktu, sholat. Nah, sholat ini penting dengan tepat waktu. Nah, itu termasuk ke dalam menggunakan waktu dengan baik. Karena waktu itu berharga. Nah, ada patah yang bilang waktu adalah emas. Nah, saking berharganya waktu sampai waktu itu diibaratkan adalah emas. Nah, jadi waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kalian tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, dari isi kandungan tersebut adalah manusia itu bisa rugi. Banyak orang yang tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Jadi orang-orang tersebut itu merugi dalam hidupnya karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, maka dari itu kalian itu kalau menggunakan waktu harus dengan baik. Nah, kalian jangan terlambat ke sekolah, tugasnya jangan terlambat-lambat, tugasnya yang tepat waktu, sholatnya juga yang tepat waktu. Kalau bisa berjamaah di masjid atau musola. Nah, biar kalian tidak termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah tadi kan disebutkan orang-orang itu rugi kecuali tadi. Di artinya tadi ada kecualinya yang di ayat ketiga. Nah, isi kandungan tersebut termasuk ini orang-orang yang tidak rugi. Nah, Allah memberitahu bahwa ada 4 kelompok orang yang tidak rugi. Nah, dalam ayat yang ketiga tadi ada 4 kelompok orang yang tidak merugi. Yang pertama, yang termasuk orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah ini, yang mereka percaya kepada Allah, mereka mengimani Allah, nah itu mereka termasuk orang-orang yang tidak merugi. Jadi kalian harus beriman kepada Allah, kalian harus percaya kepada Allah. Nah, rukun iman, nah itu bahkan rukun iman yang pertama, itu percaya kepada Allah. Nah, kalian harus percaya kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang rugi. Nah, kelompok yang selanjutnya adalah orang yang berbuat baik. Nah, mereka yang melakukan perbuatan baik seperti membantu orang lain dan patuh kepada Allah, membantu tetangga, membantu teman, terus mematuhi larangan Allah dan mengikuti perintah Allah. Nah, itu termasuk kepada orang yang tidak merugi. Nah, jadi kalian harus senantiasa berbuat baik kepada teman, kepada tetangga kalian. Bahkan kalian harus juga berbuat baik kepada orang tua. Seperti itu, birrul walidain. Lalu kelompok yang ketiga adalah orang yang saling menasihati tentang kebaikan. Nah, mereka yang saling mengingatkan teman, keluarga, tetangga, untuk selalu berbuat baik. Nah, itu kalian itu akan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak merugi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang yang saling menasihati agar sabar. Nah, yang saling menasihati, yang saling mengingatkan untuk berbuat sabar, untuk tetap sabar dalam menghadapi masalah. Nah, ketika kalian punya teman, terus teman kalian punya masalah gitu, terus kalian datang, terus kalian sabar ya, pasti Allah memberikan jalan untuk masalahnya. Nah,
itu kalian termasuk orang yang saling menasihati agar sabar. Nah, kalian termasuk ke dalam orang yang tidak merugi, seperti itu. Nah, mungkin itu pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan mengevaluasi tentang pelajaran hari ini. Nah, saya akan tanya satu-satu, disiapkan siapa yang tadi tidak merhatikan. Nah, nanti nggak bisa jawab, awas saja ya. Nah, saya kasih soal yang pertama, yaitu adalah apa arti surat Al-Asr? Siapa? Ya, Zaim. Ya, betul sekali. Surat Al-Asr adalah masa atau waktu. Nah, betul sekali. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan. Surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa isi kandungan surat Al-Asr? Nah, ini barusan tadi saya menyelesaikan materi saya menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Asr. Siapa ya? Saya mau nunjuk siapa ya? Ayo Mundir. Ya, orang yang tidak merugi ada 4. Ya, betul sekali. Orang yang tidak merugi, orang yang termasuk kelompok orang yang tidak merugi ada 4. Yang pertama yaitu adalah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman kepada Allah ini orang yang termasuk kelompok orang yang tidak merugi. Nah, selanjutnya adalah orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik ini juga termasuk orang yang tidak merugi. Yang ketiga adalah orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, ini termasuk orang yang tidak merugi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang selalu mengingatkan agar bersabar, agar sabar. Nah, ini 4 kelompok orang yang tidak merugi. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bacakan surat Al-Asr. Ayo, siapa ya? Ya, Izul. Ayo coba bacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu Ya, pinter semua. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian sudah menjawab dan untuk kalian. Nah, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, kita mengulang kembali tadi kita membaca surat Al-Asr. Nah, sudah hafal semua kan? Nah, bukunya ditutup, jangan dibuka, kita baca bersama-sama tanpa melihat buku. Sudah hafal semua kok, sudah kita ulangi berkali-kali tadi. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin itu cukup dari saya materi pada hari ini. Dan kalian jangan melupakan materi yang telah kita pelajari hari ini, minggu kemarinnya lagi tentang surat-surat pendek itu. Nah, kalian bisa memurojaahnya. Nah, setiap kalian sholat itu setelah membaca surat Al-Fatihah, nah itu kan ada rakaat yang membaca surat pendek. Nah, kalian baca surat-surat pendek yang telah kita pelajari dan yang kita telah pelajari hari ini dan pelajari minggu-minggu yang lalu, kalian baca dalam sholat. Nah,
insya Allah kalian tidak akan lupa dengan pelajarannya. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.